Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kembali akan membahas seputar perkembangan P3K tahun 2024. Kali ini saya bahas salah satu surat edaran yang ada dari BKN tentunya. Ini surat edaran yang saya besarkan dulu. Nah, ini suratnya. Insya Allah surat ini valid ya. Ini Bapak Ibu, walaupun ini hasil dari kopinya atau scanan, kita cek ke validannya. Nah, ini ada apa namanya, kunci ini nih dari Balai Elektronik. Jadi maksudnya sudah ditandatangani secara elektronik di bawah ini. Kita baca dari atas apa maksud atau inti surat ini. Nah, di sini perihalnya itu usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi perihalnya usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi surat ini pertanggalnya di sini 21 Desember tahun lalu ya. Jadi akhir tahun diedarkannya. Nah, ini yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Nah, jadi ingat ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, yang terhormatnya di sini adalah pembina kepegawaian instansi pemerintah. Nah, saya mohon maaf, saya tidak berani menjawab lebih jauh untuk teman-teman yang berada di instansi swasta, karena sesuai dengan surat ini. Saya tidak berani menjawab, takut salah juga. Nah, di sini berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, ini undang-undang yang terbaru yang nanti akan dilaksanakan oleh BKN dan Pemda tentunya. Karena ini dari BKN untuk instansi pemerintah, Pemda dan instansi turunannya. Maksudnya ini untuk mengusulkan formasi-formasi, tentu diantaranya adalah maksud pasal 66 ini adalah non-ASN atau honorer ya. Jadi bukan formasi yang baru. Nah, karena di sini honorer atau ASN tersebut tentunya sudah memiliki jabatan masing-masing di instansi pemerintah tersebut. Nah, itu maksudnya. Nah, ini wilayah menyelesaikan penataan non-ASN paling lambat Desember tahun 2024, tahun ini maksudnya. Nih, sehubungan dengan hal tersebut, ini serta dalam rangka perencanaan kebutuhan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut. Nah, ini ada poinnya. Yang pertama, pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN. Nah, ini P3K khusus bagi pelamar non-ASN. Jadi maksudnya ini untuk honorer ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, semua honorer yang berada di instansi pemerintah. Karena memang teman-teman dari berbagai jabatan dan instansi bertanya. Ya, memang yang banyak guru. Bagaimana kami guru honorer, guru di swasta. Nah, sebenarnya surat ini salah satu dari jawaban yang menurut saya sudah jelas ya. Jadi semua honorer yang mau ditata itu adalah honorer yang di instansi pemerintah. Jadi kalau teman-teman yang di instansi swasta, jika misalnya memenuhi syarat, nah bisa mengikuti CPNS. Nah, ini bagi pelamar umum. Ini maksudnya pelamar umum ini jika misalnya memenuhi syarat tentunya,
Di antaranya tentunya kalau CPNS itu umur maksimal 35 tahun. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi setahu saya. Itu poin pertama, ada P3K dan CPNS. Poin kedua di sini, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 ini dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas ya, P3K itu sudah jelas. Misalnya guru. Guru tidak ada lagi CPNS. Semuanya sudah nanti akan dialihkan ASN P3K. Nah, untuk CPNS itu adalah jabatan-jabatan tertentu. Nah, yang termasuk juga nakes, nah, bahkan teknis, jabatan-jabatan tertentu untuk P3K. Tapi rata-rata CPNS kalau teknis ini. Nah, untuk kesehatan, nah itu sudah hampir semua ya P3K nanti. Jadi tidak ada lagi CPNS kecuali jabatan-jabatan tertentu jika memenuhi syarat. Oke, nomor 3 di sini memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar. Nah, ini juga menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman, baik itu di administrasi sekolah dan kantor, bagaimana kami honorer yang belum S1. Nah, ini juga surat ini juga menjawab komentar Bapak Ibu serta kawan-kawan yang mungkin tidak atau belum S1. Nah, di sini minimalnya SD atau lulusan sekolah dasar dan sederajat. Jadi bisa nih dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A nih. Jadi angka 1 huruf A. Jadi bisanya di P3K atau honorer P3K. Itu maksudnya. Karena memang misalnya jika ada misalnya teman itu sudah honor di TU misalnya, namun lulusannya SD. Nah, tentu dia bisa masuk ke P3K ini. Nah, jadi bisa. Yang berikutnya nomor 4 ini, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Maksudnya untuk kebutuhan, jadi maksudnya tidak boleh mengajukan formasi baru sedangkan honornya sudah ada, honorernya sudah ada, itu tidak boleh. Contoh sederhana misalnya di kantor itu atau di instansi sekolah misalnya, di salah satu di TU misalnya sudah full terpenuhi, namun diusulkan kembali misalnya 1 atau 2 formasi, nah itu tidak disarankan. Nah, bisa-bisa nanti ditolak. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kalau misalnya guru, nah mapel tertentu ternyata jamnya sudah penuh, diusulkan 1, nah itu kan tidak bisa. Sedangkan di situ honornya misalnya sudah ada, itu tidak bisa. Itu maksud dari poin 4. Poin 5, ini merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4. Diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini yang agak sulit ya. Ini jika dipahami, SPTJM ini, surat pertanggungjawaban mutlak ini adalah bukti bahwa daerah itu dan nama-nama honorer itu benar dibiayai oleh misalnya sekolah atau di instansi di dinas misalnya. Nah, jadi nanti ada di sini SPTJM-nya. Nah, itu nanti akan dilaporkan oleh instansi atau Pemda masing-masing. Ini sesuai dengan format terlampir, jadi sudah disiapkan. Ini formatnya nih, paling lambat 31 Januari. Jadi memang Januari sudah, ini kan masih pertengahan ya, tanggal 17 Januari. Nah, jadi sudah diminta ini Bapak Ibu untuk kebutuhannya. Ini poin yang ke-6, ya poin terakhir sepertinya. Poin terakhir ini, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan untuk nanti
apakah mekanismenya pengangkatan ataupun mungkin ada tes sebagai formalitas? Nah, kita tunggu saja. Namun data kebutuhan formasi sudah diminta oleh BKN melalui pihak berwenang, dalam hal ini Pemda tentunya, dan instansi-instansi di bawahnya itu biasanya sudah atau akan dikirim beritahuannya. Biasanya diminta, misalnya sekolah itu berapa orang, jadi masuklah ke dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan juga berapa orang ya, kekurangan kepegawaian dengan berbagai macam bidangnya. Nah, itu juga akan diusulkan. Semua instansi. Sekali lagi saya ingin menjawab bahwa ini khusus adalah instansi pemerintah. Jadi untuk instansi swasta, apapun itu namanya, ya memang banyak di sekolah ya teman-teman ini, guru misalnya, plus TU-nya di swasta itu tidak termasuk yang didata honorernya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.